Selamat pagi sahabat Humas Polri, salam presisi. Kembali lagi bersama saya Bribda Cantika. Pada hari ini kami akan membawakan berita yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih TV. Diawali dengan berita utama. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH-MSI turut menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 yang berlangsung di lapangan Trisila Lantamal 10 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Sabtu 5 Oktober 2024. Acara ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Papua Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong SI PMSI, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKMH dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marsekaludi Bastono MTR Opsla yang bertindak sebagai inspektur upacara serta sejumlah tamu undangan terhormat lainnya. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Marsekaludi Prastono menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga kedaulatan nasional serta memperkuat ketahanan negara. Ia juga menambahkan bahwa seluruh prajurit TNI harus bekerja keras dan dengan tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, keikhlasan dalam melaksanakan tugas serta integritas prajurit TNI telah mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia. Selain itu, Brigjen TNI Marsekaludi Prastono mengingatkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah, terutama dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang aman dan damai di wilayah Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH-MSI memimpin upacara serah terima jabatan Kabid Propam Polda Papua dan melantik Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Papua pada Jumat 4 Oktober 2024, bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama, Kota Jayapura. Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKMH beserta sejumlah pejabat utama dan personil Polda Papua. Dalam prosesi serah terima jabatan tersebut, Kombes Pol Roy Satya Putra SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Papua mendapatkan tugas baru sebagai Kabid Propam Polda Riau. Posisinya digantikan oleh AKBP Rudi Asriman SIK MSI yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Pamofit Polda Riau. Sementara itu, AKBP Syamsurijal SIK dilantik sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Papua, menggantikan posisinya sebagai Wadir Reskrimum Polda Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pergantian jabatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua. Kapolda juga menekankan bahwa tantangan tugas Polri di Papua terus berkembang dan menuntut adaptasi yang cepat serta semangat baru. AKBP Rudi Asriman sebagai Kabid Propam yang baru diharapkan mampu menjaga integritas dan pengawasan internal di lingkungan Polda Papua. Sementara itu, AKBP Syamsurijal yang dilantik sebagai Dir Cyber Polda Papua memiliki tugas besar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana cyber yang semakin marak di era digital saat ini. Kapolda Papua juga mengingatkan pentingnya sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Bertempat di Aula Lantai 2 Hotel Suni Abepura, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Andos Faisal Ramadhani SOS SIKMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Biro SDM Polda Papua pada Rabu 2 Oktober 2024. Rakernis ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM Polri yang unggul dan berkompeten guna mendukung visi Indonesia Emas 2024. Dalam sambutannya, Wakapolda menekankan pentingnya persiapan SDM Polri dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang ditandai dengan tingginya persaingan di berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa ketersediaan SDM yang berkualitas menjadi elemen penting dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas kepolisian. Wakapolda Papua juga menggarisbawahi bahwa SDM Polri yang unggul harus memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Wakapolda berharap bahwa Rakernis ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sebagai momen penting untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dari tim Cendrawasih TV. Saya Bribda Cantika pamit undur diri, selamat pagi dan salam presisi.